Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuat. Mas Fauzan tahu nggak alasan Ibu Evi memanggil Mas Fauzan ke sini? Tidak tahu, Bu. Oke, begini ya Mas Fauzan. Ibu Evi selaku wali kelas Mas Fauzan kan mendapat laporan dari guru PJOK Pak Robin kalau Mas Fauzan itu dalam masalah. Apa yang terjadi? Bisa Ibu Evi bantu? Iya, Bu, kemarin pada pelajaran PJOK Pak Rahim memarahi saya dan tidak memperbolehkan saya mengikuti kegiatan olahraga. Oh begitu. Kamu tidak boleh mengikuti kegiatan olahraga. Nah kenapa? Ya, karena saya tidak memakai seragam olahraga, namun saya memakai kaos olahraga bebas dan ada coret-coretannya. Oh, jadi kaos olahraga yang kamu pakai kemarin itu bebas, bukan seragam dari sekolah dan ada coret-coretannya. Menurut Fauzan, tindakan Mas Fauzan itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu, suatu kesalahan. Oke, baik. Mas Fauzan telah menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan. Nah, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan kan? Seperti juga Ibu Evi pernah melakukan kesalahan. Ya. Paham, pasti Mas Fauzan punya alasan kan kenapa memakai kaos olahraga bebas, apalagi ada coretan-coretannya saat kegiatan olahraga kemarin. Iya, Bu, ternyata pagi itu seragam olahraga saya masih kotor, belum dicuci. Saya terburu-buru sehingga salah ambil pas olahraga bebas di lemari dan langsung berangkat ke sekolah. Ternyata kaos yang saya pakai ada coret-coretannya, Bu. Oh begitu. Jadi kamu memakai kaos olahraganya itu bebas karena terburu-buru ya, masalah ambil di lemari. Kamu nggak tahu ada coret-coretannya. Nah, pasti ibu juga akan melakukan hal sama ya. Jika seragam ibu belum dicuci, padahal harus dipakai untuk hari keesokannya dan terburu-buru, pasti juga Bu Evi akan melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan. Nah, baiklah. Tapi Mas Fauzan masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita terkait seragam sekolah itu? Ingat, Bu. Oke. Menurut Mas Fauzan, tindakan Mas Fauzan tersebut sesuai keyakinan kelas kita tidak? Tidak sesuai, Bu. Oke. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah Mas Fauzan langgar? Seragam sesuai jadwal, rapi dan sopan, namun saya malah memakai seragam tidak sesuai jadwal dan saya ada coret-coretan sehingga tidak sopan dikenakan di sekolah. Oh begitu. Menurut Mas Fauzan memakai seragam sesuai jadwal, rapi, dan sopan itu penting tidak? Penting, Bu, karena dengan berseragam sesuai jadwal, rapi dan sopan dapat melatih ketertiban dan enak dilihat serta mewujudkan kekompakan. Betul sekali Mas Fauzan, bahwa berseragam sesuai jadwal, rapi, dan sopan itu wujud dari ketertiban dan keseragaman. Iya, Bu, saya meminta maaf, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, baik, Mas Fauzan sudah menunjukkan sikap yang sangat baik, yaitu dengan meminta maaf. Lalu,
apa yang harus Mas Fauzan lakukan agar dapat berseragam sesuai jadwal ke sekolah di lain hari? Saya berjanji akan tidak mengulangi lagi dan menyiapkan seragam yang saya akan pakai sehari sebelumnya. Oke, Mas Fauzan sudah menemukan solusinya ya, bahwa Mas Fauzan tidak akan mengulanginya lagi dan akan menyiapkan seragam yang akan dipakai sehari sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Mas Fauzan agar Mas Fauzan dapat mengenakan seragam sesuai jadwal ke sekolah. Sekarang Mas Fauzan silahkan kembali ke kelas lagi dan mengikuti pelajaran. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Nasir dari kelas 7A. Tanggapan saya tentang restitusi yaitu ketika saya berbuat salah atau tidak tertib dalam berseragam, saya didekati dan dibimbing dengan restitusi. Saya merasa dihargai dan dimengerti serta dibuat sadar untuk memperbaiki kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sedikit waktu. Salam sholawat kita jumpakan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pertama untuk sosialisasi ini terlebih dahulu untuk Bapak-Bapak sekalian memberikan sambutan sekaligus membuka pada acara hari ini. Monggo Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang lab SMP Negeri 2 dan SMP ini dalam acara sosialisasi budaya positif dari Bapak Duis maupun Ibu Dwi, Ibu Evi, Ibu Evi ini sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mungkin anak-anak ada yang bertanya, kalau sekolah tidak seragam misalkan, apakah mengganggu dalam belajar? Sebenarnya tidak. Apakah kalau sekolah sepatunya berwarna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam, ada yang putih, mengganggu belajar? Tidak. Kalau anak laki-laki gondrong misalkan, atau mungkin tidak berambut, rambutnya hanya di depan saja misalkan, kunjung gitu, apakah mengganggu dalam belajar? Sebenarnya tidak. Tetapi kenapa harus diatur yang sedemikian biar belajarnya lebih baik? Nah, dulu itu namanya adalah peraturan, diatur. Nah nanti ke depan namanya adalah budaya positif. Contoh lain lagi misalkan, kenapa harus menjaga kebersihan? Kenapa kalau misalkan mau belanja, mau wudhu, mau ke toilet, ke kantin, harus antri? Nah itu juga
Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang membudayakan yang positif itu susah, banyak kendalanya. Salah satunya adalah kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu mempunyai 3 pusat. Ada 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah, maupun pendidikan di masyarakat. Nah, di sini diarahkan juga Bapak Ibu Bapak Ibu orang tua di sini. Memelihara budaya positif tentu tidak cukup hanya di sekolah saja. Kadang di sekolah sudah dibudayakan yang cukup bagus, tapi nanti bisa rusak ketika di masyarakat, atau mungkin di rumah tidak dibiasakan seperti di sekolah, maka hancur juga tujuan dari budaya positif tersebut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini anak-anak dihadirkan, ada juga wakil dari Bapak Ibu guru, ada juga wakil dari orang tua, biar nanti ada kesepahaman dalam sosialisasi budaya positif ini, yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 2 Kali Jambi, Bu Evi dan Pak Lis. Mohon nanti diikuti dengan sebaik-baiknya, dan kalau ada yang perlu ditanyakan jangan ditanyakan. Maka dengan demikian sosialisasi budaya positif pagi ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan kaitannya dengan kegiatan sosialisasi budaya positif ini, dan kami sebagai calon guru penggerak sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan orang tua wali, Mbak Raji, dan para anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Kali Jambi. Baik, untuk langsung saja di sini saya, ini kita sebelum mulai pemaparan materi terlebih dahulu biar menambahkan semangat, semangat dan budaya. Kita sedikit dulu perkenalan dulu. Nah, ini perkenalan buat orang tua wali. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu kita secara mereka sama dengan guru, tapi kalau orang tua wali kan mungkin ada yang belum tahu. Kita speaking dulu ya, speakingnya habis. Nah, coba habis. Menyanyikan profil pelajar Pancasila. Belum ada tesnya, ada itu, nanti ada tesnya. Nah, nanti bisa diikuti profil pelajar Pancasila. Nah, ya, yang tinggi. Belum bisa. Tak muncul. Di layar tak muncul. Di layar tak muncul. Kasih dulu. Buka dulu. Ini pembahasan saya Bapak. Ya Bapak Ibu semuanya, ini dimatikan juga jenis. Nah, dari awal di Zoom. Ya, moga Bapak Ibu kita bernyanyi bersama profil pelajar Pancasila. Ya, moga berdiri bisa. Ya, moga. Pancasila berlima
supaya satu dengan lain aman mulia memberikan kopan yang mandiri hati bertahan ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yaitu tadi lagu Profil Pelajar Pancasila. Yang ditekankan di sini adalah nilai-nilai karakter yang ada, kebinekaan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini nanti kita bergantian. Oke. Ini nanti kita bergantian kaitannya dengan modul yang nanti kita sampaikan. Dan nanti mungkin ada kekurangannya atau mungkin kami nanti kurang begitu. Soalnya paham aku saya karena proses modul ini kita pelajari dalam bentuk daring, ya, online. Nah, berbeda dengan kalau online, berbeda dengan tatap muka. Kalau tatap muka itu kan dalam penyampaiannya kan mesti kan materi-materi yang kita bisa terekam dengan baik. Kalau yang daring online itu kan ada karena jaringan, sinkron dan sebagainya. Baik Bapak Ibu semuanya, modul ini yaitu budaya positif. Modul 1.4 budaya positif. Nah di sini kami mengambil pemaparan ini dari pengembang Andri Nur Cahyani SPPMS, Dian Samisi Adiraja MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti MPD. Baik, ini pertanyaan tematik. Menurut Bapak Ibu semuanya dan ini anak-anak, setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oke, ya anak-anak setuju tidak? Setuju. Terus yang kedua, ini belum saya jawab nih. Nanti biar ini menjadi pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu nanti temukan sendiri nantinya. Setelah nanti kami memaparkan datanya dengan budaya positif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, terus membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju tidak setuju? Setuju. Bersarapan. Doakan saja Bapak Ibu semuanya ini biar nanti lolos. Terus yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini belum kami jawab. Ditahan dulu. Nanti mungkin setelah kami memaparkan, mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin nanti bisa apa yang tadi saya jawab tadi harusnya ini ya. Baik, pada materi ini yang kami nanti sampaikan, kita paparkan ada 6 poin dalam eksplorasi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah ini termasuk materi yang baru buat kami dan mungkin juga Bapak Ibu semuanya. Apa tuh bedanya dengan buku peraturan, terus konsekuensi dengan keyakinan kelas. Nah ini nanti kita sampaikan. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang nomor 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah di mana kita menghadapi, menangani siswa itu melakukan suatu kesalahan. Nah ini kita harus ada namanya
restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus mempunyai perubahan paradigma pandangan kita, merubah mindset kita tentang stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini mindset kita terkadang kalau sejak karena kita itu melakukan kesalahan, kita mencoba mengubah stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami bagaimana pandangan orang lain itu tentang dunia atau yang dia lakukan. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, kalau kita sudah melakukan kesalahan, mesti menganggap orang itu sudah buruk, salah. Ya, tetapi kita harus mempunyai mindset berbeda, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Lah ini, kalau orang lain bisa mengontrol saya, berarti kalau setiap ada aturan dan sebagainya, berarti kita takut. Nah harusnya kita apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini kan mindset kita yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan. Nah, jadi yang kita harus ubah apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada deal-dealan, ada namanya kesepakatan pilihan dari pelanggaran itu. Tidak harus dengan suatu wujud pemaksaan. Ada namanya apa ya, dalam bahasa politik itu kan gila-gilaan atau apa ya namanya ya, lobby lah gitu, seperti itu. Antara si pelanggar sama yang apa itu ya, mempunyai suatu otoritas. Terus di sini kita terkadang punya model berpikirnya adalah menang atau kalah. Dan kita bisa merubah, harus mempunyai model pikiran kita sama-sama menang. Tujuannya dari pelanggar dan yang memberi aturan. Jadi sama-samanya bisa menerima. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu Bapak Ibu ya, paradigma atau pandangan kita tentang stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Next lagi sini, ini disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser itu ada 5. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah di sini makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini timbul karena pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu kedisiplinan. Terus selanjutnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ini timbul dari motivasi ekstrinsi. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ini motivasi intrinsik. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu timbul karena ada motivasi intrinsik, bukan karena
setiap pelanggaran atau hukuman itu yaitu tadi dari hukuman terus mendapatkan imbalan, ujian, penghargaan. Tetapi kita berharap supaya itu ada motivasi dalam diri kita sendiri, intrinsik, itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, dalam untuk menghargai diri sendiri itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang tercantum pada profil pelajar Pancasila, ya tadi kebinekaan, terus gotong royong, terus berwawasan global, dan seterusnya. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan ini itu nanti kita tanamkan dalam diri kita maupun pelajar, yaitu dengan keyakinan kelas. Kenapa diberi nama keyakinan kelas, kok enggak peraturan, enggak kesepakatan? Karena keyakinan itu karena dalam diri, jadi harus benar-benar ditanam dalam hati. Nah, itu nanti akan timbul suatu motivasi intrinsik. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena hukuman, karena ada keyakinan itu tadi. Timbul motivasi intrinsik. Terus model yang berikutnya yaitu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Dan di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini maksudnya dalam motivasi ekstrinsi. Terus teman atau pemantau ini juga masuk dalam motivasi intrinsik. Nah, yang manajer ini untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi intrinsik. Di dalam 5 posisi kontrol ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu langkah di mana setiap ada yang melanggar, kita tidak langsung menghukumnya, tetapi harus ada langkah-langkah itu tadi, yaitu menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan kelas. Nah, di dalam keyakinan kelas ini harus kita bentuk dulu, kita buat dulu keyakinan kelas apa yang ada dalam kelas tersebut. Terus realitas kebutuhan kita berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, dan di sini inilah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi dalam segitiga restitusi ini, setiap anak atau seseorang yang melanggar itu, ya mungkin dia itu pengen bisa bertahan hidup, terus pengen kesenangan, terus anak-anak mungkin pengen kebebasan. Nah, maka harus perlu adanya segitiga restitusi. Next. Baik, ini disiplin. Apakah makna disiplin? Makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya adalah belajar. Kalau belajar itu sepanjang hayat berarti kita harus selalu berdisiplin. Kalau mengerti. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ya itu tadi kita sama-sama belajar semua ini, Bapak Ibu semuanya. Adanya suatu disiplin itu bukan karena
kita ingin mencapai suatu tujuan, tetapi karena apa? Ketidaknyamanan. Terus sesuatu dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan Tuhan. Ya, lanjut. Ini nilai-nilai kebajikan universalnya. Ya. Nilai-nilai bersifat universal antar lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengajar nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan itu ada beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong, kreatif sesuai dengan profil Pancasila. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini mungkin bisa gantian. Untuk teori motivasi atau perilaku manusia tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Dwi secara sistematik, yaitu di sini untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan yang juga dinamakan hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, di sini merupakan motivasi eksternal, ya. Anak itu atau siswa yang melakukan kedisiplinan itu berdasarkan supaya tidak dihukum. Nah, untuk yang kedua, teori motivasi perilaku manusia yang melanggar yaitu 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, seperti itu. Nah, jadi ini juga termasuk motivasi eksternal. Jadi melakukan budaya positif atau kedisiplinan itu karena ada imbalan. Yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia yaitu menghargai diri sendiri. Nah, untuk teori motivasi perilaku manusia yang untuk menghargai diri sendiri ini merupakan motivasi internal. Nah, ini merupakan tujuan disiplin positif. Jadi di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang diharapkan dari adanya penerapan budaya positif. Jadi siswa itu sadar menghargai diri sendiri. Saya akan memakai baju yang rapi di sekolah agar saya terlihat, agar saya memiliki ketertiban. Nah, seperti itu. Saya akan mengerjakan tugas dari guru karena saya ingin pandai. Saya akan belajar sungguh-sungguh karena saya memiliki cita-cita yang saya idamkan. Seperti itu. Ini teori perilaku manusia. Yang ketiga ini yang sangat diharapkan, yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Next. Nah, ini menurut Merdeka, yang Merdeka belajar untuk diajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Contohnya seperti ini. Seorang pelajar, kamu harus belajar agar ulangannya bagus. Nah, ini artinya pelajar tersebut belum merdeka. Nah, yang merdeka bagaimana? Memiliki tujuan intrinsik atau tujuan disiplin positif, motivasi intrinsik, yaitu saya harus belajar agar ulangan matematika saya bagus. Seperti itu. Nah, next. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Maksudnya bagaimana? Bahwa penghargaan atau berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku tanda kutip sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan di sini. Ya, penghargaan itu memberikan faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. 1, pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Kalau hanya diberi misalnya agar anak itu melakukan apa yang kita inginkan, diberikan penghargaan, ada pengaruh jangka pendek. Jangka pendeknya bagus, anak melaksanakan.
Akibatnya dia akan kembali seperti semula lagi kalau tidak diberikan penghargaan. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Apakah seperti itu? Kenapa kok menghukum? Penghargaan adalah menghukum, ya. Karena apa? Di sisi lain, penghargaan itu sebenarnya itu adalah anak itu berbuat apa? Melakukan sesuatu itu karena supaya mendapat penghargaan. Jadi bukan keinginan sendiri. Jadi dia itu merasa di dalam hati itu terpaksa. Jadi kenapa kok penghargaan itu menghukum? Karena dia tidak ikhlas melakukannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Iya betul. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa? Karena dia hanya orang melakukan sesuatu hanya mengejar apa? Hanya mengejar penghargaan itu, tidak bagaimana baiknya seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ya benar memang tidak efektif karena nanti kalau ganti bulan, ganti hari itu mereka akan berbuat seperti kembali semula lagi. Ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Misalnya anak yang A diberikan penghargaan karena sama-sama mengerjakan, namun yang A itu lebih cepat. Yang kedua itu karena dia memiliki kemampuan yang kurang, dia tidak akan mendapatkan penghargaan seperti yang diberikan Bapak Ibu guru karena dia memiliki keterlambatan. Yang satu memiliki apa? Kecakapan. Nah, di sini kan membedakan. Jadi anak yang tidak mendapat pasti yang mendapat anak adik. Kalau saya pasti nggak dapat, kan seperti itu. Jadi merusak hubungan antar siswa. Pasti dia terus yang dapat, pasti dia terus seperti itu ya. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kemudian next. Nah, yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Iya, anak hanya mengejar penghargaan itu. Pokoknya janji deh, pokoknya tugasnya selesai. Siapa yang pertama akan mendapatkan nilai yang paling bagus. Pokoknya asal aja mengerjakannya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Iya, anak tidak kreatif karena apa? Hanya mengejar penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsi. Ya, karena tidak timbul dari sendiri. Seperti itu. Next. Kemudian di sini, ini ada beberapa tindakan guru di sini ya, antara hukuman dan konsekuensi. Nah, dari pernyataan di sini, hukuman atau konsekuensi kan? Coba Bapak Ibu perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jadi pilihan hukuman atau konsekuensi. Di sini ada anak yang melakukan kesalahan, setelah itu dia disuruh mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Nah, isinya apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini menurut Bapak Ibu semuanya termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman dulu. Kita dulu. Yang kedua. Apanya Pak? Mencatat itu dalam hal kegiatan, kalau menulis itu aktivitas. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, giling-giling ibu jawabannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena
tidak mengenakan sepatu hitam. Ini Pak, salah ketik. Murid disuruh itu tidak mengenakan sepatu. Nah ini palingnya ini paling ketika cekeran. Cekeran gitu maksudnya. Jadi itu mama loh ini ya. Sepatunya disita seperti itu loh maksudnya. Sepatunya disita. Sepatunya disita. Setelah itu anak-anak ke sepatuan cekeran selama dari pagi sampai siang. Terus selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran lingkungan. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat itu hukuman. Itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah itu juga hukuman. Kemudian murid diminta push up itu hukuman ya karena tidak menggunakan masker. Mengganti kertas tugas teman telah dicoret-coret konsekuensi. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh melepas sepatunya seharian karena tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran siswa itu konsekuensi. Nah, perbedaannya hukuman dan konsekuensi antara apa itu hukuman itu belum ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya kenapa ini kelihatan sudah ada kesepakatan atau apa namanya itu di awal dari antara guru dan siswa. Nah itu gitu merah gitu. Tapi apakah ada kesepakatan antara siswa dan guru? Nah, itu namanya hukuman itu. Nah, kalau sudah ada kesepakatan di awal berarti konsekuensi. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi kan sudah. Jadi nah itu mesti dihukum mesti menyakitkan. Nah kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi bisa menerima. Terus membuat anak sakit kalau hukuman itu fisik maupun hati. Nah ini ya buat kita semua Bapak Ibu. Nah makanya ini, ya makanya dari itu kita sebagai apa namanya yang di sini dulu dan juga jadi saling kolaborasi dan bisa memahami supaya nanti kita bisa ya lebih baik. Gitu. Jadi kalau hukuman itu kalau membuat anak sakit fisik maupun hati itu jangan waktu yang lama lewati tenang sepatunya disita sekira terus pas saya sebenarnya Arel dan siapa DKK itu benar sakit hati tapi dia sudah itu karena anak itu sudah tebal malah sebenarnya. Tapi itu sebenarnya keliru, tindakan kita keliru. Nah, jadi membuat konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Terus hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, akhirnya disiplin itu dibenci. Aturan kok ini baik. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin sebaliknya. Kalau hukuman itu adalah paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Terus mendorong anak, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah ini kan kadang juga ada kalau kita ngomong apa itu terus setelah itu anak terus ngomong rambut gitu kan pernah juga ada ya. Karena hukuman ini tidak hanya fisik ya, bisa bersifat verbal. Verbal, mungkin perkataan yang kita sampaikan, terus keluar hati, dua-dua, akhirnya fisik dan sakit. Kalau semuanya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Apa yang sudah dilakukan, besoknya nanti dia itu bisa berubah. Jadi tidak dalam hati gitu. Terus kalau hukuman di sini konsep diri yang buruk
Kalau yang konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini sering kita temui ini Bapak Ibu. Mesti dia melakukan kesalahan, mesti dia kamu sih. Aku orang lupa padu loh. Aku mau sholat. Aku mau orang merokok lupa. Sama aja. Tapi kalau konsekuensi di sini adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ini anak kalau kita hukum mesti dalam hatinya itu ono rasa terus seakan-akan itu tidak dihargai, marah. Next, dia misalnya sekarang ke restitusi. Nah, ini yang dimaksud budaya positif ya, restitusi. Ini yang terbaru ya, istilah baru. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kenapa Pak melanggar ini? Konsekuensinya apa? Kamu harus berbuat seperti apa? Dia tahu cara penyelesaian diri tanpa didikte oleh guru. Jadi memiliki kesadaran atau motivasi intrinsik. Nah, di sini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi anak dibuat sadar atas kesalahan yang mereka perbuat dan bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang diperbuat. Next. Nah, di sini ada identitas gagal, yaitu berupa hukuman tadi. Karena dihukum, anak itu tidak bisa memunculkan kekuatan pada dirinya sendiri. Kemudian di sini ada identitas sukses. Identitas sukses ini disiplin, yaitu antara konsekuensi dan restitusi. Oke, bisa lanjut ya Pak. Nanti kita contoh. Kemudian ya, di sini ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi tadi adalah penyelesaian masalah supaya menimbulkan motivasi intrinsik perubahan atau berperilaku mencari solusi pada diri siswa itu sendiri. Yaitu di sini ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak itu bisa belajar dari kesalahan itu. Kenapa? Nah, kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Jadi dia itu memperbaiki kesalahannya bukan karena paksaan, jadi tawaran. Nah, kamu misalnya, kenapa terlambat sekolah? Kenapa terlambat sekolah? Pasti menanyakan dulu, menstabilkan identitasnya. Pasti setiap orang itu pernah berbuat salah seperti itu. Nah, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa kok siswa atau seseorang itu melanggar peraturan? Pasti kebutuhan dasarnya tadi yang 5 tadi belum terpenuhi. Jadi kebebasan, penguasaan, butuh penguasaan, kesenangan, butuh survival, bertahan hidup. Nah, itu belum terpenuhi dalam dirinya kebutuhan dasar manusia, sehingga orang atau siswa itu melakukan perilaku menyimpang. Nah, di sini restitusi penyelesaiannya adalah dengan restitusi. Ciri restitusi berikutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya begini, merubah mindset siswa dari misalnya, kenapa kok datanya sering terlambat? Oh, karena saya setiap malam main HP begadang sampai malam.
Kemudian ditanya, tindakan kamu yang selalu terlambat sekolah itu benar atau tidak? Pantas dilakukan atau tidak? Tidak, Bu. Lalu kalau tidak, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, anak dibuat sadar. Ya, saya seharusnya sebagai pelajar harus datangnya tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi anak itu dari kesalahan yang dilakukan, anak itu memiliki kesadaran bahwa dia berbuat salah. Nah, guru itu memperbaikinya dengan karakter, bukan tindakan. Kamu terlambat terus, ayo lari keliling lapangan, jongkok, jalan jongkok. Nah, itu tindakan, bukan restitusi. Jadi tadinya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi ini yang positif. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan langkah kita ke restitusi dalam menghadapi kesalahan dengan murid siswa. Lanjut, Bis. Ya, restitusi fokus pada solusi. Jadi mencari solusi kenapa kok anak sering terlambat. Diberikan solusi, tapi solusi itu anak menemukan sendiri. Kita membimbing supaya anak sadar dan menimbul budaya positif yang memiliki jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya sekilas itu saja, besok mau pulangi lagi. Ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya dia sadar kemarin yang dilakukannya itu salah dan akan memperbaikinya. Seperti itu. Next. Lanjut. Ya. Nah, di sini ditanyakan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana keyakinannya? Supaya melindungi kepala. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Karena menjaga kesehatan. Mengapa kita keselamatan? Ya, keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Ninggalan ranggo helm, tabrakan, nah, celaka kepalanya. Nah, ini keyakinan kita yang adalah keselamatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena supaya tertib. Seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, ya kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kesannya itu di sini harus siswa atau di kelas, terutama wali kelas itu agar siswa atau murid-murid di kelas itu memiliki motivasi intrinsik dalam menjalankan kedisiplinan. Kita harus membuat keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa dengan kesepakatan bersama. Jadi, nanti membuatnya itu ada di bagian akhir. Oke, next. Kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif untuk peraturan kelas itu ada di bagian paling dalam. Kemudian setelah peraturan kelas itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini lebih dipentingkan. Kenapa? Karena berisi nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada nilai-nilai kebajikannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu tadi ya misalnya kedisiplinan, ketertiban, terus apa lagi Pak? Yang nilai kebajikan universal untuk pelajar Pancasila itu tadi misalnya gotong royong, kemandirian, sikap-sikap yang memunculkan karakter pelajar Pancasila. Kemudian setelah keyakinan kelas terbentuk di setiap kelas, nanti di sekolah itu akan timbul lingkungan yang positif karena siswa itu memiliki keyakinan sudah dibuat dengan wali kelas maupun bapak ibu yang mengajar. Apakah keyakinan kelas setiap kelas itu bisa berbeda? Bisa. Karena karakter siswa itu berbeda-beda. Kemudian setelah lingkungan positif terbentuk dalam suatu sekolah akan timbulnya budaya positif. Memang ini butuh proses yang lama Bapak Ibu. Kita
perlu berkolaborasi untuk seluruh pemangku kepentingan sekolah ini. Karena kalau guru satu hanya mau positif, yang lainnya tidak, otomatis tidak akan berjalan seperti itu. Dan kemudian kesepakatan kelas ini diterima di lapangan, tapi masih bercampur dengan aturannya. Yang kemarin yang muncul itu ada kesepakatan kelas. Apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kesepakatan itu masih bercampur dengan aturan. Nah, sekarang yang digalakkan itu adalah keyakinan kelas. Oke, next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada contoh TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelas yang dibuat yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Kesepakatan kelas ini antara A, B, dan C. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apakah yang A, B, C itu termasuk kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan, karena di sini ada bahasa-bahasa saling menyayangi ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, antara keyakinan antara guru dan murid ya. Kami murid yang semangat belajar, keyakinan dari diri murid, membuat keyakinan bahwa kami harus semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Seperti itu. Kalimatnya agak berbeda. Di sini ada nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu saling menyayangi, semangat belajar ya. Kemudian kepedulian seperti itu. Next. Ya, ini kita buat keyakinan kelas ya. Ini ada peraturan, coba dibimbing Pak Des. Ini selalu kembalikan untuk ke tempatnya. Ini nilai keyakinan kelasnya Pak. Ini ada peraturan di perpustakaan, kembalikan buku ke tempatnya. Maksudnya keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikan yang ada. Misalnya kami dan guru saling menyayangi, keyakinannya itu saling menyayangi seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Nilai kebajikannya yang ada di situ adalah kita nomor suatu keyakinan kelas. Iya, ketertiban. Ketertiban bisa. Terus ini dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai, ya, nilai kebajikan atau keyakinan adalah saling menghargai. Kemudian itu di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi, menghargai juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ini berkaitan dengan kesehatan. Haram. Bergantian atau menunggu giliran. Tertiban, ketertiban. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Sekarang kita lihat hasilnya apa. Oh, tanggung jawab. Menghormati orang lain. Terus berkomitmen. Mengapa itu keselamatan, kesehatan, bersabar, bergantian atau menunggu giliran bisa bersabar, menghormati. Terus gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan atau keamanan. Itu tadi Bapak Ibu dalam kita membuat suatu keyakinan kelas. Di sini harus ada namanya kebajikan, nilai kebajikan yang ada dalam yang kita tanamkan. Di situ ada nilai tanggung jawab, kedisiplinan, terus keselamatan, dan
menghargai orang lain begitu. Enggak. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa seseorang itu berperilaku menyimpang? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada 5. 1, survival, untuk bertahan hidup. Yang kedua itu belonging, kasih sayang, rasa diterima itu dia tidak memiliki. Kemudian fun, kesenangan, dia itu belum merasa senang dalam dirinya. Jadi dia mencari kesalahan-kesalahan yang merupakan menjadi pelanggaran. Kemudian power atau penguasaan. Kenapa orang berbuat perilaku menyimpang itu? Kemudian yang kelima ya kebebasan. Dia tidak memiliki kebebasan. Coba bisa diputarkan videonya Pak untuk lebih jelasnya. Orang kasih sayang, nah ini bisa melanggar ini. Ya kadang kenapa Pak orang itu marah-marah ya Bapak Ibu guru datang ke kelas marah-marah. Mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, kesenangan atau rasa diterima itu biasanya terpengaruh itu. Lanjut ini ada video mungkin bisa. Seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh pembagiannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat,
kebutuhan yang lain kesenangan atau fun, dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan bersih rasa aman juga termasuk dalam program ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, bukan mendapatkan rasa aman, pangan, sandang, dan papan yang terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka berjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Benar, Bapak Ibu, hidup tanpa
merasa senang, betapa menyedihkannya. Dosen yang memberikan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terakhir, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dari pengaruh. Kenapa anak suka sepak bola itu karena kebutuhan kesenangannya itu belum terpenuhi di rumah. Seperti itu kemungkinan ya. Ada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri. Dan dulu murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tindakan mereka. Bila murid berhari waktu buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu dan Pak Guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Sayang dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini langsung aja. Oke, Selanjutnya adalah dari kebutuhan dasar tadi. Iya. Dari 5 kebutuhan dasar tadi yang harus dipenuhi oleh seseorang ya. Jadi kalau orang itu melanggar atau berbuat menyimpang itu pasti ada 5 kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Dan seorang guru itu harus tahu, dikulik dulu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi. Nah, jadi kalau langsung menghukum itu dalam budaya positif itu kurang tepat. Iya, harus dipenuhi itu. Ya, tapi melihat dulu. Dilihat konsepnya apa? Dilihat alasannya. Nah, untuk menanyakan itu, guru berperan sebagai posisi kontrol. Ada 5 di sini. Ada 5 posisi kontrol dalam menangani pelanggaran siswa tadi.
Kita simak videonya atau langsung ini ya? Jadi 5 posisi kontrol dalam apa namanya tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi di sini kalau identitas jenderal itu kontrolnya dari luar, yaitu sebagai pembuat orang bersalah. Terus kalau identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, yaitu teman atau pemantau. Terus kalau identitas berhasil sukses, itu kita sebagai seorang manajer. Dalam artian 5 posisi kontrol ini yang harus dilakukan guru ya. Identitas gagal itu guru sebagai pembuka siswa, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Dan untuk identitas berhasil atau sukses itu guru dalam menyelesaikan masalah itu guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Sedangkan untuk identitas berhasil, sukses, yang menimbulkan motivasi intrinsik itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, dalam hal ini, dalam penerapan budaya positif ini yang diinginkan adalah guru sebagai posisi manajer. Caranya dengan melaksanakan segitiga restitusi nanti selanjutnya di slide selanjutnya dalam penanganan masalah. Kita simak videonya sebagai berikut. Ya, ini. Jadi 5 posisi kontrol yang kita lakukan terhadap anak yang melakukan suatu kesalahan. Apakah sebagai pembuku, teman, terus apa tadi manajer. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Kamu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis guru saya udah menyalahkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa saat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu.
keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan berlatih. Ini belum. Nah ini Bapak Ibu pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah di sini siapa yang mengatakan dan di sini menempatkan posisi membuat orang merasa bersalah. Terus ada pertanyaan ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Karena ini posisi kita adalah sebagai seorang pemimpin. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini menganggap kita sebagai teman, posisi kita sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sikap pemantau. Terus di sini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini sebuah pertanyaan yang untuk memecahkan sebuah masalah. Ini sebagai kita memposisinya sebagai manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Dari 5 posisi kontrol tadi, untuk posisi guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu efeknya kurang baik bagi siswa. Kemudian teman dan sebagai pemantau juga kurang baik. Nanti siswa itu cenderung meremehkan kita sebagai guru karena kita terlalu dekat kalau khusus teman. Kadang tidak bosok atau apa seperti itu. Nah, untuk posisi yang paling baik guru itu adalah sebagai manajer. Di sini dalam posisi manajer itu guru dalam menyelesaikan masalah itu menjadikan siswa itu untuk mandiri, bertanggung jawab, dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, next. Nah, ini adalah segitiga resolusi dalam penyelesaian masalah siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu apa tadi, atau validasi tindakan yang salah pelanggarannya.
Kemudian yang ketiga itu kita menanyakan nilai apa yang disepakati atau keyakinan kelas. Dalam prosesi manajer tadi juga ada proses menanyakan kamu melanggar keyakinan kelas apa, datang ke kamar tadi ya, ditanya. Nah, next. Nah, ini video restitusi. Kita singkat saja, Pak. Nah, untuk tahap pertama yaitu penyelesaiannya adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi posesif terhadap guru. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nanti dalam menstabilkan identitas itu guru mengatakan berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak itu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Seperti itu menstabilkan identitas ya. Bahwa setiap orang itu pernah berbuat salah. Kemudian yang kedua, tahap segitiga restitusi yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi guru menanyakan kebutuhan dasarnya pasti ada yang belum terpenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia atau tujuan adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, power, freedom, kebebasan, love and belonging, rasa kasih sayang yang ingin diterima, dan juga fun atau survival, fun kesenangan atau bertahan hidup survival. Kemudian yang ketiga adalah tahap ketiga dalam menyelesaikan masalah yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa nilai yang kita yakini? Nilai-nilai universal, kebajikan apa yang telah disepakati? Kemudian kelas yang baik itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan pelanggaran itu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, dari penyelesaian masalah pelanggaran siswa dengan metode atau segitiga restitusi itu, siswa akan memiliki kemandirian, tanggung jawab, dan bisa menyelesaikan masalahnya atas pelanggaran yang dilakukannya. Oke, next contoh yang saya lakukan di sini. Di sini adalah pembuatan keyakinan kelas di kelas saya, ya. Kemudian next Pak. Nah, ini keyakinan kelasnya dipajang untuk kesepakatan bersama. Nah, nanti ada yang melanggar, kita melakukan restitusi. Videonya. Nah, ini keyakinan kelas ya, misalnya di keyakinan kelasnya bisa dibuat Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan antara guru dan siswa di masing-masing kelas. Tempat saya tadi, kemudian segitiga restitusi ini bisa masuk ya. Segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya adalah coba dibuka untuk contohnya. Ada 3 tahap: validasi identitas, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini restitusi ya tadi ya. Segitiga restitusi ada 3 tahapan ya. Dan di mana guru sebagai posisi manajer. Tahapan restitusi yaitu segitiga identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menentukan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan, validasi tindakan yang salah yaitu guru yang beraktif. Kemudian menanyakan keyakinannya. Murid itu bisa mengaitkan kesalahan dan keyakinan yang sudah dibuat. Ini kasus pertama. Terus dulu Pak, cek ya. Kasus pertama di sini sebagai warga siswa ada anak didik saya yang bernama Fauzan Nasir. Dia mendapat masalah terkait seragam sekolah. Kenapa? Seharian anak itu terlihat menyendiri di sudut kelas dan sedih. Menurut laporan guru PJOK, pada jam pelajaran olahraga siswa tersebut tidak mengenakan seragam olahraga sekolah, namun memakai kaos olahraga bebas dan kurang sopan sehingga tidak diperkenalkan mengikuti kegiatan olahraga. Juga gurunya untuk tinggal di kelas. Nah, kasus penyelesaiannya adalah
budget ya. Tahap pertama menstabilkan identitas. Ibu ini setelah proses persaudaraan dan laporan dari guru apa yang harus diselesaikan? Ini gurunya menanyakan kenapa kok nggak pakai seragam olahraga. Ternyata seragam olahraganya belum dicuci ibunya. Iya, karena buru-buru akhirnya memakai seragam bebas. Ternyata pas olahraganya itu ada coretannya, sehingga nggak boleh mengikuti seragam olahraga oleh guru PJOK-nya, disuruh tinggal di kelas. Anaknya sedih. Dan validasi tindakan yang salah itu laptop itu. Anak itu menyadari dalam validasi tindakan yang salah adalah itu dia terburu-buru, waktu bangunnya kesiangan sehingga mengambil seragam yang salah, dan dia menyadari bahwa tindakannya itu salah. Karena memakai seragam di olahraga di luar seragam yang ditentukan adalah pelanggaran seperti itu. Karena tadi kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, jadi dia melakukan kesalahannya. Tapi dia kemudian masih tidak. Nah, ini menanyakan keyakinan. Saya menanyakan aturan menggunakan seragam olahraga. Ini dimarahi Pak Rocky, Pak Rocky nggak datang ya? Apa yang akan melanggar? Seragam dibuat, artinya sepan guru dan menggunakan seragam tidak sesuai. Kemudian saya ada menyampaikan sendiri dan sesuai dengan Kemudian memakai seragam sesuai jadwal, rapi, dan sopan itu penting tidak? tinggi. Karena yang sesuai jadwal, tapi sopan dan lalu yang tidak sesuai dan itu yang sesuai Bahwa seragam sesuai jadwal, rapi, dan sopan itu bisa terlibat dan seragam. Apa yang harus Mas Fauzan lakukan agar dapat berseragam sesuai jadwal sekolah bulanan? Saya terbiasa untuk mengulangi lagi dan menyampaikan menyiapkan seragam yang saya akan pakai seperti sebelumnya. Sudah meminta solusinya ya, bahwa Mas Fauzan tidak panggil-panggil lagi dan akan menyiapkan seragam yang dipakai bagi sebelumnya. Untuk selanjutnya itu akan bersama dengan teman-teman Mas Fauzan agar Mas Fauzan dapat menggunakan seragam sesuai jadwal sekolah. Sekarang Mas Fauzan silakan kembali ke kelas lagi dan mengikuti kelas. Demikian cara penyelesaian masalah dari pelanggaran siswa yang tidak berseragam tadi. Kalau kita terapkan mungkin agak sulit ya Bapak Ibu prakteknya. Nah, ini butuh proses sebenarnya, lama dan panjang, supaya membuat anak itu sadar akan kesalahannya. Ya, itu adalah tugas kita Bapak Ibu guru, memang sulit, namun itu butuh proses. Kalau kita lakukan dengan sabar dan ikhlas pasti akan berhasil. Dan butuh kolaboratif Bapak Ibu bersama. Nah, refleksi di sini bisa ini ya, perlunya perubahan dalam diri guru dan
yang berpihak pada murid. Kemudian perlu penerapan disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila tadi ya, beriman bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berguna global, mandiri, gotong royong, reaktif dan benar kritis. Kemudian pentingnya membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi kita perlu membangun budaya positif. Kemudian diperlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Demikian itu. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya pemaparan kami, dan ini pun juga tugas kami, aksi nyata kami sebelum kita masuk ke jadwal berikutnya. Dan sekali lagi kami berdua mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Dan ucapkan terima kasih. Salam guru menggerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Semoga dengan kolaborasi Bapak Ibu, dengan dukungan Bapak Ibu, kami bisa menyelesaikan modul-modul yang masih panjang. Terima kasih. Kami tutup. Dan ini saya jarinya. Nanti kalau speaker mungkin terkesan nanti kalau pertama nanti terkesan. Oke. Apa nih? Bahasa. Ya demikian.